Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ali di AM Podcast Channel. Ya, ketika teman-teman menonton video ini, saya selalu berdoa ya. Saya selalu berdoa dan berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Oke, hidup harus tetap berjalan ya, meskipun sulit, meskipun banyak tantangan ya. Ya, life is like bicycle ya. Hidup itu seperti naik sepeda ya. Dia harus tetap bergerak walaupun pelan. Ya, karena kalau dia berhenti, dia akan jatuh. Oke, kali ini saya sendiri ya, tidak ditemani oleh siapapun karena ternyata cari bintang tamu atau cari teman ngobrol itu juga tidak gampang ya, apalagi untuk kepentingan konten atau recording seperti ini ya. Tapi tidak masalah ya, saya juga sudah lama tidak upload video ya. Ini saya coba lagi ya, setidaknya walaupun tidak memberikan hal yang terbaik, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, kali ini saya akan sedikit sharing tentang banyaknya fenomena ya, tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita atau di kehidupan sehari-hari kita. Ya, kalau dulu ya mungkin yang pernah yang buka Facebook atau bikin Facebook itu di 2009 ya. Saya awal mula punya Facebook itu 2009, 2010, itu isinya hanya status. Ya, status, komen, ya like gitu doang gitu ya. Ya, karena penggunanya juga tidak banyak. Namun seiring berjalan waktu ya, pengguna Facebook juga semakin besar. Terus kemudian dilihat mungkin di situ potensi marketnya juga sudah banyak. Ya, maka sekarang kalau kita lihat Facebook, buka Facebook itu isinya nggak cuma status atau story doang ya. Ya, justru kebanyakan malah ya Facebook itu udah kayak pasar gitu ya, dengan adanya marketplace atau FJB ya, forum jual beli gitu ya. Terus kemudian ya seperti TikTok juga. TikTok awal-awal dulu hanya video potongan ya, video 3 menit ya. Ya, scroll TikTok tuh hanya isinya orang joget-joget dan sebagainya. Tapi beberapa akhir-akhir ini TikTok juga dipenuhin oleh orang-orang yang live jualan ya. Ya, selain live ya sharing atau podcast seperti ini, juga jualan ya luar biasa dengan adanya TikTok Shop ya. Terus dan saya hampir bisa pastikan ya, di HP teman-teman ya pasti ada yang namanya bukan marketplace ya, aplikasi online ya, jual beli online gitu ya, seperti ya Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa dunia marketing tetap terus bergerak ya, meskipun tidak semua orang suka ya pekerjaan sebagai marketing atau sebagai sales gitu. Nah, kenapa video ini saya buat? Kenapa saya sharing soal marketing? Karena sehari-hari saya itu membimbing ya, setiap hari membimbing atau mengajarin, mementorin ya salesman ya. Kebetulan saya bekerja di salah satu dealer otomotif ya, yang tidak lepas yang namanya sales and marketing. Jadi apa salahnya ya, kenapa enggak gitu loh, saya bikin video gitu, siapa tahu videonya bermanfaat. Karena saya lihat mereka anak-anak itu yang mulai bekerja jadi marketing itu ya, kalau ditanya apa sih cita-citanya ya, tidak ada ya yang punya cita-cita sebagai marketing atau jadi sales. Termasuk diri saya juga tidak pernah mencita-citakan menjadi seorang salesman atau hidup dari dunia marketing. Tetapi faktanya 36 tahun hidup saya ya, sampai detik ini
ya mulai dari lajang ya umur 25 tahun sampai sekarang 36 tahun saya hidup dari dunia marketing ya untuk menghidupi keluarga. Artinya ya walaupun tidak menjanjikan kaya, setidaknya bisa bertahan hidup. Mungkin itu filosofi yang tepat ya untuk dunia marketing. Ya apalagi kalau dikaitkan dengan kebetulan saya Muslim ya, Nabi kita juga ya, Nabi Muhammad SAW itu juga tidak lepas dari dunia marketing ya, dari sejarah beliau ya, sejarah kehidupan beliau ya. Beliau ikut pamannya dagang jualan, akhirnya bertemu dengan saudagar kaya Siti Khadijah, itu juga ya berdagang ya, entah hadis atau apa, tapi saya pernah dengar kalimat ini ya, al khairu mukasabah at-tujar awizuru katanya. Jadi sebaik-baik usaha itu bertani, sebaik-baik pekerjaan itu, sebaik-baik usaha ya, at-tujar itu berdagang ya, awizuru atau bertani. Namun faktanya di masyarakat kita tidak ada satupun orang yang punya cita-cita atau pengen jadi marketing, meskipun faktanya lagi banyak orang yang terpaksa hidup ya dari dunia marketing ketika tujuan atau cita-citanya tidak bisa tercapai gitu. Ya seperti saya. Jadi mulai dari SD, SMP, ya tingkat menengah pertama, tingkat menengah kedua itu nggak ada orientasinya ke marketing, bahkan sampai kuliah pun tidak ada jurusannya marketing gitu. Tapi ya akhirnya terjerumus juga di dunia marketing ya, tapi tetap bisa diambil hikmahnya, yang penting itu ya. Di namanya marketing ya seperti tadi dikaitkan dengan fenomena media sosial yang isinya jualan. Nah ini teman-teman, harapan saya sih tidak perlu takut ya, tidak perlu parno mencoba dunia marketing ya. Kenapa? Karena dunia marketing ini atau profesi sebagai seorang sales ini menurut saya sangat menjanjikan ya. Ya balik lagi, meskipun tidak menjanjikan kaya, tapi setidaknya bisa menjanjikan untuk terus hidup. Ya karena ada beberapa case mungkin yang serupa di teman-teman ya, di sekitar atau teman-teman sendiri mengalami ya, banyak yang ketika dia usahanya tidak jalan atau tujuan pekerjaannya, misalnya yang punya cita-cita jadi perawat tidak tercapai, tidak pengen jadi polisi, pengen jadi TNI, terus kemudian mau bekerja ngelamar sana sini, ngelamar pekerjaan yang seperti basic pendidikan dia tidak bisa diakomodir. Saya pikir marketing adalah salah satu alternatif yang sangat tepat ya. Kenapa? Karena marketing itu tidak butuh banyak syarat ya. Bekerja sebagai seorang salesman itu tidak perlu banyak syarat, harus pintar, harus ini, kuncinya mau. Karena kita sudah dikasih modal yang cukup besar oleh Tuhan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita punya kaki, punya lutut untuk terus berjalan, bergerak ya, punya mulut untuk berbicara, menawarkan, punya tangan untuk menawarkan lewat online gitu loh ya. Jadi itu menurut saya modal yang sangat besar gitu ya. Meskipun kita nggak punya modal untuk stok dan lain sebagainya, kita bisa membantu usaha-usaha yang sudah jalan ya. Contoh misalnya kalau kami di dealer Honda itu di dealer Honda ya, itu kami juga membutuhkan banyak sekali marketing ya. Bahkan ya sekelas bank pun mereka juga butuh yang namanya marketing. Nah bedanya hanya di sisi produknya saja gitu loh
Jadi maupun baik itu skala kecil atau produk yang kecil, ya casing handphone dan lain sebagainya, sampai produk yang nilainya ratusan juta bahkan miliaran, itu juga membutuhkan yang namanya marketing atau perlu ditawarkan. Nah, artinya pekerjaan sebagai marketing ini juga layak untuk dipilih ketika kita ya terdesak gitu loh. Karena dia tidak butuh banyak syarat, siapapun bisa jadi marketing, tidak harus pinter, tidak harus, yang penting mau aja, mau dan bergerak, mau menawarkan, mau cari prospek, mau cari. Nah, nanti istilah-istilah dalam dunia marketing ya saya akan coba buat di video selanjutnya ya. Nah, video kali ini hanya memberikan pandangan kepada teman-teman ya, kepada teman-teman jangan ragu untuk memilih dunia marketing atau dunia usaha ya. Jangan ragu, karena kapan lagi kita akan jadi bos untuk diri kita sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman punya kemampuan untuk jadi marketing di perusahaan ya it's okay gitu loh. Ya nggak ada masalah gitu. Ya artinya punya saluran lah, minimal kita nggak pusing mikirin produk dulu gitu, nggak pusing gimana stoknya, gimana belanja produknya gitu loh. Daripada kita langsung coba-coba nekat bikin usaha yang cari modalnya aja juga nggak gampang gitu loh. Kalau misalnya kita butuh pinjaman ke bank juga ya harus ada agunan, yang mana kalau newbie atau orang-orang yang baru mulai bergerak ya, memasuki fase mandiri ya, biasanya nggak punya modal ya. Seperti saya sampai sekarang juga belum ada modal lah untuk mau usaha sendiri, tapi setidaknya bisa berafiliasi dengan sebuah perusahaan yang membutuhkan marketing. Itu saya pikir langkah yang tepat untuk kita belajar dulu dan berlatih gitu. Oke, mungkin video ini agak membosankan ya, tapi next ya, ini video awal saya membahas dunia marketing. Nah, nanti kedepannya saya akan coba membuat sedikit video-video saya beberapa video saya akan membahas tentang dunia seputar dunia marketing ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus channel ini, channel AM Podcast channel ini ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa di-sharingkan, dan jangan lupa like and subscribe sekarang. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.